Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat sama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilm di majlis yang mulia ini. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita dengarkan sebagai cahaya dalam hati, sebagaimana firman-Nya, dan kami jadikan baginya cahaya yang dengannya ia berjalan di tengah manusia. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita kemudahan dalam thalabul ilm, kemudahan untuk memahami, kemudahan untuk mengamalkan, serta keistiqomahan untuk menjalankan ilmu tersebut hingga akhir hayat. Hadirin rahimakumullah, sebelum kajian kita mulai, izin untuk menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, kepada jamaah yang hadir bersama putra-putrinya agar bisa dikondisikan selama kajian berlangsung. Yang kedua, bagi jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan tidak disampaikan secara langsung, melainkan ke nomor berikut, yaitu 0857 777 0022. Saya ulangi, 0857 7777 0022. Insya Allah pertanyaan tersebut akan disampaikan pada sesi tanya jawab nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita, yaitu kajian bedah buku dengan tema 10 kemungkaran di akhir tahun, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Sofyan Khalid Rurai, LC. Falyatafaddal mashkura ma'jura. Nah, kami persilakan bagi jamaah sekalian yang masih berada di luar masjid untuk mengisi bagian dalam masjid yang masih tersedia dan merapat ke depan, sehingga jamaah yang masih di luar bisa masuk ke dalam. Yang depan yang masih kosong boleh maju lagi agar cukup semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Di setiap
akhir tahun sangat disayangkan berbagai macam kemungkaran bermunculan dan semakin banyak. Tidak salah jika sebagian orang mengatakan di akhir tahun, di akhir Desember sering terjadi musibah dan malapetaka karena banyaknya perbuatan maksiat. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia, agar Allah menjadikan mereka merasakan akibat dari sebagian dosa mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka bertobat. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apapun musibah yang menimpamu, maka itu karena dosa-dosa yang kamu lakukan, dan Allah mengampuni kebanyakan dosamu. Artinya, tidaklah manusia itu diazab karena semua dosanya di dunia ini, hanya sebagian saja. Di antara hikmahnya agar mereka bertobat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan membukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Namun mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami pun menghukum mereka karena dosa yang mereka lakukan. Sehingga sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah bala itu turun kecuali karena dosa, dan tidaklah bala itu diangkat kecuali dengan taubat. Hanya saja jamaah sekalian, ini hukum yang bersifat umum. Adapun kasus tertentu kita nggak bisa memvonis. Ketika kita melihat saudara kita kena musibah, lalu kita katakan ini gara-gara dosa yang kamu kerjakan. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena musibah itu juga bisa jadi bukan karena dosa, namun karena Allah ingin memberikan pahala yang melimpah kepadanya. Itulah sebabnya musibah para nabi dan rasul adalah yang paling besar. Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal." Yang paling keras balaknya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya, lalu yang semisalnya. Artinya Allah berikan musibah sesuai dengan kadar keimanan. Tetapi tidak salah kalau kita sekedar mengingatkan dengan mengatakan, barangkali musibah yang menimpa kita karena dosa, ayo kita bertobat. Karena kita nggak bisa memastikan ini adalah hukuman atas dosa ataukah sekedar Allah ingin meninggikan derajat kita dengan musibah. Dan orang yang bersifat tawadhu tentu dia memandang bisa jadi ini karena dosa. Jangan dia ujub, karena iman saya sudah tinggi maka saya dapat ujian.
Harusnya kita bersifat tawadu. Maka tidak salah kita mengajak orang bertobat ketika ditimpa musibah. Dan juga yang sangat penting, sebelum terjadi musibah, bertobat duluan. Agar musibah itu tidak terjadi. Begitu pula yang sangat penting, wajib bagi kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apabila terjadi musibah di satu kampung yang datang untuk menghukum negeri tersebut, maka orang-orang baik pun akan kena imbasnya apabila mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus. Artinya orang-orang baik pun bisa kena. Kenapa? Karena mereka diam saja, tidak berusaha melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang perlu kita takutkan. Dan apabila Allah menimpakan hukuman kepada satu kaum, maka Allah akan menyelamatkan orang-orang yang akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana Allah telah menyelamatkan para nabi dan rasul terdahulu dan para pengikutnya tatkala Allah menghukum satu kaum. Allah ingatkan juga di surat Al-A'raf ayat 165. Falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, yaitu mereka melupakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i. Kami pun menyelamatkan orang-orang yang melarang keburukan. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isim bima kanu yafsukun. Dan kami azab orang-orang zalim dengan azab yang keras karena kefasikan yang mereka lakukan. Kefasikan itu artinya dosa-dosa besar. Jadi ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila terjadi musibah di satu kaum karena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyelamatkan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan inilah jemaah sekalian, pentingnya kita mengenal kemungkaran. Karena dua sebab. Yang pertama, agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Yang kedua, agar kita bisa menunaikan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang tidak mengenal kemungkaran, tatkala kemungkaran itu terjadi di hadapannya, ada dua kemungkinan. Pertama, dia ikut terjerumus dalam dosa tersebut. Yang kedua, minimalnya dia tidak mengingkari, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan dua-duanya adalah kesalahan. Disinilah pentingnya mempelajari tentang kemungkaran. Oleh karenanya di kesempatan ini kita ingin mengingatkan paling tidak ada 10 kemungkaran yang sering terjadi di akhir tahun. Yang pertama, dosa terbesar syirik dan kufur dalam perayaan Natal dan Tahun Baru Masehi. Itu dosa terbesar. Kenapa? Karena dalam perayaan Natal itu minimal ada 2. Yang pertama, karena mereka meyakini
Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Makanya mereka rayakan hari lahir beliau karena meyakini beliau anak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa renungkan bagaimana dahsyatnya murka Allah ketika manusia berkata Allah memiliki anak. Di dalam surat Maryam mulai ayat 88. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Sungguh kata Allah, kamu telah mendatangkan ucapan yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Maksud ayat-ayat ini jemaah sekalian, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika manusia mengatakan Allah punya anak, maka Allah Subhanahu wa taala sangat murka semurka-murkanya. Dan langit, bumi dan gunung-gunung mengetahui kemurkaan Allah tersebut, sehingga mereka sangat takut kepada Allah. Saking takutnya mereka hampir saja hancur berkeping-keping kalaulah Allah tidak menahannya. Ini menunjukkan dahsyatnya murka Allah ketika mereka berkata Allah memiliki anak. Dan di surat An-Nisa ayat 171, Allah mensucikan dirinya dari memiliki anak. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah dari memiliki anak. Kenapa Allah sucikan dirinya dari memiliki anak? Karena itu mencemari kemuliaan Allah, mengotori keagungannya. Maka Allah sucikan dirinya dari pencemaran dan pengotoran tersebut. Sebab punya anak itu sifat makhluk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan umat Nasrani dengan ayat yang tegas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israil ibudullaha rabbi wa rabbakum. Sedangkan Al-Masih Isa putra Maryam yang mereka sebut Yesus putra Maria itu sendiri berkata, wahai bani Israel, sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Kenapa jamaah sekalian beliau mengatakan wahai bani Israel, bukan wahai manusia? Karena beliau diutus untuk bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Yang diutus kepada seluruh umat manusia hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi orang Sunda nggak cocok kalau jadi pengikut Yesus. Karena Yesus nabinya Bani Israel, bukan nabinya orang Sunda atau orang Jawa atau orang Minang, bukan.
Nabinya orang Sunda, orang Jawa, orang Minang, hanya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana beliau bersabda, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila nasi ammatan. Dahulu seorang nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahaya syirik. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Di ayat berikutnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga, Trinitas, yaitu mereka mengatakan Allah adalah Bapa, Yesus adalah anaknya, dan ibunya Bunda Maria. Ketiganya adalah satu kesatuan. Ketiganya pantas untuk disembah. Ini adalah akidah yang membuat Allah murka, bertentangan dengan syariat seluruh nabi dan rasul, dan bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana mungkin tiga tapi satu, satu tapi tiga? Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dan tidaklah sesembahan itu kecuali sesembahan yang esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illam yamtahu, kalau mereka tidak berhenti, amma yaquluna, dari apa yang mereka katakan itu, yaitu mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga, Yesus adalah sesembahan, bagian dari Allah. La yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim, maka pasti orang-orang kafir di antara mereka itu akan ditimpa azab yang pedih. Oleh karenanya jamaah sekalian, kalau kita berdakwah kepada umat Nasrani, berarti kita menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengabarkan kepada kita, di antara misi utama Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini, di surat Al-Kahfi ayat keempat, wa yunziral ladzina qalu takhadallahu walada. Dan Muhammad itu diutus untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah memiliki anak, untuk melarang mereka mengucapkan itu. Sebagaimana juga di surat An-Nisa ayat 171, wala taqulu thalathah intahu khairan lakum, jangan kamu berkata Allah itu adalah satu dari yang tiga, berhentilah, itu lebih baik bagimu. Ini jamaah sekalian, ayat-ayat yang begitu banyak berbicara tentang umat Nasrani, tapi diturunkan kepada kita umat Islam. Maka dahulu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikannya kepada umat Nasrani. Pertanyaannya, siapa yang bertugas menyampaikan kepada mereka sekarang? Apa mereka tahu ayat-ayat ini? Kebanyakan mereka tidak tahu. Siapa yang bertugas menyampaikan kepada mereka sekarang? Jawabannya, kita semua. Karena pengikut Nabi Muhammad SAW berarti ikut berdakwah. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Yusuf ayat 108, Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku, aku berdakwah mengajak manusia beriman kepada Allah berdasarkan ilmu, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Artinya orang yang mengikuti aku juga berdakwah berdasarkan ilmu. Maka
Kalau begitu, setiap umat Nabi Muhammad SAW harus berdakwah. Terlebih lagi di masa sekarang, Allah mudahkan kita berdakwah. Di antaranya cukup copy paste, kirim di WhatsApp-nya. Kalau punya kenalan Nasrani, kirim ke WhatsApp-nya. Tinggal copy paste saja. Contoh tadi surat An-Nisa ayat 171. Bisa juga surat Al-Maidah ayat 72-73. Copy paste kemudian kirim ke mereka. Atau tadi surat Maryam mulai ayat 88. Kirim ke mereka. Kalau kita tambahkan penjelasan tafsir singkat, itu juga mudah didapatkan. Antum tinggal copy paste saja. Copy paste, kirim. Kemudian titip pesan, tolong bantu share. Mudah-mudahan dia share beneran. Ini suatu dakwah. Jangan difikirkan dia senang atau marah, dia terima atau tolak, dia tersinggung atau menyambut gembira. Itu jangan difikirkan. Yang penting kita nggak zolim sama dia. Biar dia tersinggung, tidak mengapa. Kita sabar menghadapinya. Itu sunnatullah dalam berdakwah. Enggak mungkin kita bisa berdakwah tanpa membuat orang tersinggung. Itu mustahil. Sayangnya banyak kita memiliki sifat enggak enakan. Kalau Rasulullah SAW memiliki sifat ini, lalu beliau tidak menyampaikan dakwah, maka tentu agama Islam tidak akan tersebar seperti hari ini. Orang yang tersinggung kepada Nabi SAW adalah mayoritas masyarakat beliau, tetangga dan keluarga beliau. Padahal mereka orang yang paling tahu tentang kemuliaan akhlak beliau. Jadi kalau Nabi SAW saja dimusuhi orang karena berdakwah, tidak mungkin kita tidak dimusuhi orang. Jadi sampaikan saja. Ini hak Allah. Harusnya kita lebih nggak enakan kepada Allah, karena kita tidak membela hak Allah, tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita melakukan kewajiban kepada Allah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat ayat ini. Wa illam yantahu amma yaqulun, kalau mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka itu akan ditimpa siksaan yang pedih. Jadi kasihan mereka kalau kita enggak dakwahi, akan tertimpa azab. Kemudian jamaah sekalian, kalau ada seorang muslim terlibat dalam perayaan Natal atau mengucapkan selamat terhadapnya dalam keadaan dia mengetahui hakikatnya bahwa itu kekufuran dan kesyirikan, namun dia memang setuju, tidak menganggap itu masalah, maka muslim tersebut batal Islamnya, menjadi murtad, keluar dari Islam, karena menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Dan ini juga pembatal keislaman yang disepakati ulama. Di antara dalilnya surat An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Alkitab bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok,
maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sungguh kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Maksud ayat ini jemaah sekalian, kalau ada orang berbuat dosa kekafiran, lalu seorang muslim bergabung bersamanya, duduk di majelisnya, maka si muslim ini menjadi kafir. Meskipun dia tidak ikut berbuat dosa kekafiran tersebut. Kenapa dia menjadi kafir? Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, li'anna man lam yajtanibhum faqad radiya fi'lahum. Karena barang siapa tidak menjauhi mereka yang sedang berbuat kekafiran, maka berarti ia meridhoi perbuatan mereka. Warridho bil kufri kufrun, dan ridho terhadap kekafiran adalah kekafiran. Ridho kepada kemaksiatan juga kemaksiatan. Dia tidak korupsi, tapi dia setuju terhadap perbuatan koruptor, maka dia mendapatkan dosa yang sama. Begitu pula kekufuran. Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wal azmu 'alal kufri fil mustaqbal kufrun fil hal. Bertekad untuk melakukan kekafiran di masa depan adalah kekafiran pada saat itu juga. Jadi misalkan kalau ada orang berkata, tahun depan saya mau masuk Nasrani, maka pada saat itu juga dia sudah kafir. Kenapa? Kenapa enggak tunggu tahun depan saja baru dikafirkan? Karena berarti dia sudah menyetujui Nasrani. Dia sudah berencana masuk Nasrani, berarti dia menyetujui. Maka saat itu dia kafir, enggak perlu tunggu dibaptis, dia sudah bukan muslim. Wa kadza at-taraddud fi annahu yakfur am la fa huwa kufrun fil hal. Demikian pula ragu-ragu apakah ia akan melakukan kekafiran atau tidak, maka itu adalah kekafiran pada saat itu juga. Jadi dia masih ragu dengan rencananya, tahun depan jadi enggak ya masuk Nasrani, maka dia sudah kafir pada saat itu. Kenapa? Karena berarti dia meragukan kekafiran Nasrani. Jadi kita harus yakin mereka kafir. Kenapa? Al-Quran bilang begitu. Tadi sudah kita sebutkan ayatnya, surat Al-Maidah ayat 72-73. Kalau seseorang ragu mereka itu kafir atau tidak, berarti dia meragukan Al-Quran. Meragukan Al-Quran berarti enggak beriman. Karena orang yang beriman itu yakin terhadap kebenaran tanpa ada keraguan. Wa kadza ta'liq bi amrin mustaqbal. Begitu pula ucapan menggantung. Kaqaulihi, seperti seorang berkata, in halaka mali aw waladi tahawwatu aw tanassartu. Jika hartaku musnah atau anakku mati, maka aku akan masuk Yahudi dan Nasrani. Maka saat itu dia sudah murtad. Kenapa? Karena berarti dia menyetujui Yahudi dan Nasrani. Lalu beliau berikan kesimpulan, warridho bil kufri kufrun. Ridho terhadap kekafiran adalah kekafiran. Sehingga berkata Imam Abu Hafs Al-Kabir, salah seorang ulama besar dari madhab Hanafi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Nujaim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Bahrul Ra'iq Syarhu Kanzid Daqa'iq, law anna rajulan abadallaha ta'ala 50 sanatan. Kalau seandainya ada seseorang beribadah kepada Allah selama 50 tahun, thumma ja'a yaumun nairuz wa ahda ila ba'dil musyrikin baydatan.
kemudian datang hari An-Nairuz, salah satu hari raya non-muslim. Ini tentu cuma satu contoh, berlaku untuk semua hari raya non-muslim. Lalu dia memberikan hadiah kepada seorang musyrik sebutir telur saja. Yuridu ta'zima dzalikal yaum, karena dia juga mengagungkan hari tersebut. Dia ingin mengagungkan hari raya non-muslim. Dan ini bukan sekedar setuju, tapi ikut mengagungkan. Maka faqad kafar wa habita amaluhu. Dia menjadi kafir dan terhapus amalannya selama 50 tahun. Karena dosa kekafiran menghapus amalan. Sebab menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Ketika dia menyetujui hari raya non-muslim, padahal di dalam hari raya itu ada kekufuran, maka dia menjadi kafir. Sehingga kata beliau, terhapus amalannya selama 50 tahun. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Al-Maidah ayat ke-5. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, terhapuslah amalannya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karenanya, ijma' ulama, sepakat seluruh ulama atas haramnya mengucapkan selamat atau terlibat dalam hari raya non-muslim. Maka itu bukanlah toleransi, tapi pelanggaran berat terhadap ajaran agama. Di antaranya dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Ahkam Ahli Dhimmah. Kata beliau, wa amma tahni'atu bi sya'airil kufril mukhtassah bihi faharamun bil ittifaq. Adapun memberi ucapan selamat terhadap syiar-syiar kekufuran yang khusus baginya, contoh perayaan Natal, maka itu hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Mithla an yuhanni'ahum bi a'yadihim wa saumihim, contoh dia mengucapkan selamat terhadap hari raya dan puasa mereka. Kalau dulu Yahudi dan Nasrani juga berpuasa, entah sekarang. Mungkin umat Nasrani di masa sekarang nggak kenal lagi syariat puasa. Padahal itu syariat yang dulu diamalkan mereka juga. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Yang membedakan puasa kita dan puasanya Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Fayaqul, lalu dia berkata, Aidun mubarak alaik, semoga hari raya ini berkah atas kalian. Au tahna bihadzal aid, dan semoga kamu bahagia, atau semoga kamu bahagia pada hari raya ini. Wa nahwahu, dan kalimat yang semisalnya. In salima qailuhu minal kufur fahuwa minal muharramat. Andai orang yang mengucapkannya selamat dari kekufuran, maka dia tidak akan lepas dari perbuatan yang haram. Kalau dia tidak mengerti hakikat hari raya mereka, cuma ikut-ikutan, maka dia mendapatkan udzur sehingga dia tidak kafir, tapi tetap saja dia berdosa. Jadi di sini ada nukilan kesepakatan ulama atas haramnya umat Islam terlibat dalam hari raya non-muslim. Juga masih di kitab yang sama, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menukil ijma' ulama. Wa kama annahum la yajuzu lahum idharuhu fala yajuzu lil muslimina mumalatuhum
alaihi wala musa'adatuhum walal hudur ma'ahum bittifaqi ahlil ilmi alladhina hum ahluhu. Sebagaimana tidak boleh bagi kaum musyrikin untuk menampakkan perayaan mereka. Ini hukum di negeri kaum muslimin. Orang musyrik hanya boleh merayakan di rumah mereka masing-masing. Nggak boleh mereka tampakkan kepada orang banyak. Anehnya, hari ini syiar-syiar mereka malah yang menampakkannya adalah sebagian umat Islam. Di toko-toko, di mal-mal, di restoran-restoran dipasangi pohon Natal. Bahkan pegawainya pun disuruh pakai baju Santa. Bahkan kemarin saya lihat ada yang pakai tandu di kepala. Seperti tandu rusa. Subhanallah. Demikian pula tidak boleh bagi kaum muslimin untuk membantu, menolong, dan ikut hadir dalam perayaan mereka berdasarkan kesepakatan ulama yang benar-benar ulama. Contoh yang benar-benar ulama itu jemaah sekalian adalah ulama 4 madhab. Itu benar-benar ulama. Karena terutama di masa sekarang muncul orang yang dianggap ulama yang kemudian membolehkan perayaan Natal atau membolehkan umat Islam mengucapkan selamat Natal. Maka itu bukan benar-benar ulama, tapi penyesat umat. Sehingga kata beliau, wa qad sarraha bihil fuqaha min atba'i al-a'immatil arba'ah fi kutubihim. Dan para ahli fikih dari 4 madhab telah menegaskan hukum haramnya dalam buku-buku mereka. Kita bisa buktikan. Buka kitab dari seluruh mazhab, semuanya sepakat haram umat Islam terlibat dalam hari raya non-muslim atau menunjukkan sebuah apresiasi dan ucapan selamat. Itu tidak ada perbedaan pendapat ulama. Jemaah sekalian, di sini ada faedah penting. Kita harus mengetahui dalam permasalahan hukum itu, apakah ulama ada kesepakatan padanya atau ulama masih berbeda pendapat. Ini penting. Jadi kita harus paham, dalam agama Islam ini, hukum-hukum yang padanya ada ijma, kesepakatan ulama, dan mana yang ulama masih berbeda pendapat. Kenapa? Karena menyelisihi kesepakatan ulama itu adalah kesesatan. Kalau ulama masih berbeda pendapat, kemungkinan besar kita pun boleh berbeda pendapat. Itu pun enggak semuanya. Tapi kalau ulama sudah sepakat, maka jika ada pendapat baru yang menyelisihi kesepakatan ulama, itu pasti salah. Enggak mungkin benar. Di antara dalilnya surat An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas hidayah baginya. Lanjutan ayat, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Di antara penafsiran ayat ini, dia mengikuti apa yang menyelisihi ijma ulama. Berarti dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Apa yang Allah akan timpakan kepadanya, nuwallihi ma tawalla,
kami akan palingkan dia kepada jalan kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala ad-dalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan umatku bersepakat di atas kesesatan. Jadi kalau ulama sudah sepakat, itu sudah pasti pendapat yang benar. Dan barang siapa menyelisihi kesepakatan ulama, itu juga sudah pasti salah. Bukan hanya salah, itu juga sesat. Ini pentingnya kita memahami dalam satu permasalahan, apakah ada ijma ulama atau tidak. Kalau ada ijma ulama, maka orang yang menyelisihinya itu tidak ditoleransi. Dia disalahkan, bahkan disesatkan. Dan mungkin juga sampai pada tingkat dikafirkan, tergantung sejauh mana pelanggarannya. Saya beri satu contoh. Kita semuanya paham salat 5 waktu itu hukumnya wajib berdasarkan ijma ulama. Kalau kemudian ada orang di masa sekarang mengatakan, setelah saya teliti dari banyaknya dalil Al-Quran dan Sunnah, ternyata salat subuh sunnah, bukan wajib, maka kita yakin dia pasti salah, nggak mungkin dia benar. Biar dia datangkan 1000 dalil, tidak mungkin dia benar. Ini pentingnya memahami ijma ulama agar kita selamat dari kesesatan. Karena nggak mungkin dia sendiri yang benar, lalu seluruh ulama sebelumnya salah. Itu nggak mungkin. Begitu pula dalam permasalahan yang kita bahas. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat Natal atau selamat terhadap hari raya non-muslim yang lainnya, ataupun ikut membantunya atau hadir terlibat di dalamnya. Ini berdasarkan ijma ulama. Jika ada pendapat baru, meskipun mereka datangkan 1000 dalil, pasti salah, nggak mungkin benar. Dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang mencari-cari dalil yang mutasyabih, dalil yang para ulama terdahulu tidak memahami seperti yang mereka pahami. Itu ciri-ciri orang sesat, sebagaimana Allah ingatkan di surat Ali Imran ayat ke-7. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari dalil-dalil yang mutasyabih, yang belum jelas bagi sebagian orang. Contoh dalam kasus ini, mereka cari-cari dalil yang membenarkan umat Islam boleh mengucapkan selamat Natal, bahkan ikut serta hadir dalam acaranya, yang tidak satupun ulama terdahulu memahami dalil tersebut seperti yang mereka pahami. Maka mereka cari dalil-dalil tersebut ibtigha'al fitnah, untuk menyesatkan, wa ibtigha'a ta'wili, dan untuk membuat penakwilan sesuai dengan kesesatan mereka. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tahni'atul kuffar bi'idil Christmas au ghairihi min a'yadihim ad-diniyah haramun bil ittifaq. Memberi selamat kepada orang-orang kafir dalam perayaan Natal atau perayaan-perayaan agama mereka yang lainnya adalah haram menurut kesepakatan ulama.
Kita masuk yang kedua, kerusakan akidah al-wala wal bara, yaitu memiliki sikap condong, sikap wala, condong hati kepada orang-orang kafir dan penyimpangan yang mereka lakukan. Tidak bersikap bara, berlepas diri, membenci dan menjauhi orang-orang kafir serta kesesatan mereka. Maka ini adalah kerusakan akidah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-walimu. Wali itu, jemaah sekalian, artinya orang yang kita cintai, yang hati kita condong kepadanya, yang kita jadikan teman dekat, atau orang kepercayaan, ajudan kita, atau orang yang kita muliakan. Kita angkat dia menjadi pejabat, atau kita pilih dia menjadi pemimpin. Dan asal makna wali adalah al-qurbu, kedekatan. Jadi semua makna kedekatan termasuk dalam pengertian wali. Maka Allah melarang kita menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali kita. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Artinya bisa terancam murtad. Hanya saja di sini ulama merinci menjadi dua rincian. Yang pertama, apabila seseorang bersikap wala kepada orang kafir karena menyetujui agama mereka atau meridhoi kekufuran mereka, maka dia menjadi murtad. Yang kedua, apabila seorang muslim bersikap loyal kepada orang kafir hanya karena dunia mereka, maka ini adalah dosa besar, namun belum sampai tingkat kekufuran. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Artinya di antara penyebab hilangnya hidayah adalah bersikap wala kepada orang-orang kafir. Oleh karenanya Allah mengabarkan kepada kita, ini sifatnya orang munafik, bukan toleransi, tapi kemunafikan. Bersikap loyal kepada non-muslim bukan toleransi, tapi kemunafikan. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 138, 139. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai wali-wali mereka selain orang-orang yang beriman. Ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah mereka mencari kekuatan, kemuliaan di sisi orang-orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Baz rahimahullah mengatakan, qad dallatil adillatu syar'iyyah minal kitabi was sunnah ala wujubil bara'ati minal musyrikin wa i'tiqadi kufrihim. Sesungguhnya dalil-dalil syariat yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah telah menunjukkan wajibnya berlepas diri dari kaum musyrikin dan wajibnya meyakini bahwa mereka kafir. Lalu jamaah sekalian, apa batasan toleransi? Batasannya ada dua. Yang pertama, kita tidak zalim kepada mereka. Mereka lagi merayakan Natal,
Jangan kita lempari mereka dengan batu, apalagi lempari dengan bom. Jangan, itu zalim. Harusnya kita nasihati mereka dengan cara yang baik. Yang kedua, kita boleh berbuat baik dalam urusan dunia, bukan membantu mereka dalam urusan agama. Kalau membantu mereka dalam urusan agama mereka, itu namanya menolong dalam dosa. Yang dibolehkan adalah kita membantu dalam urusan dunia. Dia lapar, kita kasih makan. Dia sakit, kita kasih obat. Dia butuh pinjaman duit, kita kasih pinjaman. Asal pinjamannya bukan untuk perayaan Natal. Kalau dia minjam duit untuk kegiatan keagamaan mereka, tidak boleh kita bantu. Itu namanya menolong dalam dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini dua batasan toleransi. Kemungkaran yang ketiga, tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Apakah dengan ikut merayakan pesta akhir tahun, berpakaian seperti mereka, meniup trompet, saling memberi hadiah, memberi diskon penjualan karena momen Natal dan Tahun Baru, ataupun mengucapkan selamat dan meliburkan pekerjaan. Maka ini termasuk tasyabbuh, menyerupai mereka. Padahal Nabi SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Dalam fatwa lajnah daimah, wa idzan dafa ilal 'idil mukhtara kaunuhu min a'yadil kuffar fahadha ithmun ila ithmin lianna fi dzalika tashabbuhan bihim wa naw'a muwalati lahum wa naw'a muwalatin lahum. Dan apabila ternyata hari perayaan yang diada-adakan tersebut asalnya dari orang-orang kafir, maka bertambahlah dosanya. Sebab dalam hal itu terdapat tasyabbuh terhadap orang-orang kafir dan mengandung wala kepada mereka. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, yahrumu 'alal muslimin at-tashabbuh bil kuffar. Diharamkan bagi kaum muslimin menyerupai orang-orang kafir, yaitu menyerupai dalam ciri khusus mereka yang tidak disyariatkan dalam agama kita. Ini dua kriteria tasyabbuh. Yang pertama, ciri khusus mereka. Sama saja dalam urusan adat kebiasaan atau urusan agama. Kalau itu urusan agama, lebih parah. Yang kedua, tidak disyariatkan dalam agama kita. Maka ini hukumnya haram. Lalu beliau berikan contoh. Biiqamatil hafalat bihadhil munasabah. Merayakan tahun baru, merayakan Natal dan tahun baru. Au tabadul al-hadayah, atau saling memberi hadiah. Au atbaqit ta'am, atau membagi-bagikan permen. Au tauzi al-halwa, au atbaqil ta'am, atau membagi-bagikan permen atau paket makanan. Au ta'til al-a'mal, atau meliburkan pekerjaan. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu. Jadi kalau kita yang memegang kebijakan lalu kita meliburkan pekerjaan demi Natal dan Tahun Baru, berarti kita ikut tasyabbuh. Beda halnya kalau kita hanya bekerja di satu instansi dan kita diliburkan, tentu kita tidak berdosa karena bukan kita yang buat kebijakan. Rasulullah SAW ditanya tentang trompet
Maka beliau bersabda, huwa min amril yahud, itu tradisi Yahudi. Beliau ditanya tentang lonceng, maka beliau bersabda, huwa min amrin nasara, itu termasuk tradisi Nasrani. Maka jangan kita ikut-ikutan. Beliau juga mengingatkan kita, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuh. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, hingga andai kata mereka masuk ke dalam lubang dob, lubang biawak padang pasir, kalian pun ikut masuk ke dalamnya. Artinya sampai hal-hal yang gak masuk akal. Ada umat Islam yang ikut-ikutan kepada orang kafir. Ya, sebetulnya semua yang bertentangan dengan syariat tidak masuk akal. Tapi ada yang sangat gak masuk akal, yaitu sudah sampai tingkat kekufuran dan kesyirikan. Qulna ya Rasulullah al-Yahud wan Nasara. Qala faman. Kami pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan umat-umat terdahulu itu yang diikuti oleh sebagian kaum muslimin adalah Yahudi dan Nasrani? Maka beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi jemaah sekalian, makna hadis ini ada dua, pengabaran dan peringatan. Pengabaran artinya ini takdir Allah bahwa akan ada sebagian umat Islam yang suka latah, suka ikut-ikutan kepada orang kafir. Dan hari ini kita sudah menyaksikan, maka ini juga pembuktian benarnya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perkara gaib di masa depan ketika beliau mengatakannya, hari ini sudah benar-benar terjadi. Yang kedua, peringatan. Artinya kita jangan sampai menjadi bagian dari orang-orang yang suka latah tersebut. Yang keempat, termasuk kemungkaran di akhir tahun adalah berbuat bid'ah, menambah-nambah di dalam agama. Apa bid'ahnya? Perayaan selain Idul Fitri dan Idul Adha itu sendiri sudah termasuk bid'ah. Apalagi kalau di situ ditambah dengan zikir-zikir khusus, doa-doa khusus, dan amalan-amalan khusus yang Nabi SAW tidak contohkan. Jadi jemaah sekalian, perayaan Natal maupun Tahun Baru maupun yang lainnya selain Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah bid'ah. Kenapa? Karena dalam syariat tidak boleh kita menetapkan suatu hari besar yang kita rayakan secara berulang-ulang kecuali berdasarkan dalil. Buktinya Rasulullah SAW melarang semua perayaan hari besar selain Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan Abu Daud. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yaumani yal'abuna fihima. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah, para sahabat memiliki 2 hari raya yang padanya mereka bersenang-senang. Faqala ma hadhanil yaumani. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, 2 hari apa ini? Qalu, mereka menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. 2 hari yang sudah biasa kami bersenang-senang padanya di masa jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggantikan kedua hari tersebut dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah,
dallatil adillah as-sarihah minal kitabi was sunnah wa ala dhalika ajma'a salaful ummah annal a'yad fil Islam ithnani faqat. Dalil-dalil tegas dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama salaf bahwa hari raya dalam Islam hanya ada dua, Idul Fitri wa Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha saja. Wa ma adahuma minal a'yad sawa'un kanat muta'alliqatun bi syakhsin aw jama'atin aw hadathin aw ayyi ma'nan minal ma'ani fahuwa a'yad mubtada'ah. Maka semua hari perayaan lainnya sama saja, apakah terkait dengan seorang tokoh, sekelompok orang, peristiwa, atau apa saja, maka itu adalah hari perayaan yang bid'ah. Contoh terkait dengan tokoh, di hari lahirnya atau hari wafatnya mereka adakan haul, dan kalau mereka adakan di kuburan, maka ini ada hadis khusus yang melarang. Nabi SAW bersabda, la taj'alu qabri ida, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai tempat id. Artinya ziarah kuburnya terjadwal. Misalkan di setiap hari wafatnya orang tersebut mereka datang berziarah kubur padanya, itu berarti menjadikan kuburan sebagai tempat id, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga dikatakan di sini hari perayaan terkait dengan sekelompok orang. Contoh perayaan ulang tahun organisasi. Mereka istilahkan dengan milad, ormas ini, ormas itu. Atau karena suatu peristiwa. Suatu peristiwa bersejarah, pada akhirnya setiap tahun peristiwa itu dirayakan. Apa saja? Hari ibu, hari bapak, hari anak. Maka ini semua a'yad mubtada'ah, perayaan yang bid'ah. Dan di dalam madhab Syafi'i, perayaan Natal bukan hanya bid'ah, tapi seburuk-buruk bid'ah. Sebagaimana kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, wa min akbahil bid'ah muwafaqatul muslimin an-nasara fi a'yadihim, dan termasuk seburuk-buruk bid'ah adalah amalan umat Islam yang menyepakati umat Nasrani dalam hari raya mereka. Lalu beliau berikan 3 contoh. Bitashabbuh bi aklihim. Yang pertama, menyerupai makanan mereka. Misalkan jika ada makanan khas hari raya mereka, lalu umat Islam ikut-ikutan menghidangkannya, maka itu berarti tasyabbuh. Itu adalah seburuk-buruknya bid'ah dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, wal hadiyati lahum, memberi hadiah kepada mereka karena momen hari raya mereka. Yang ketiga, wa qabuli hadiyatihim fihi, menerima hadiah dari mereka karena momen hari raya mereka. Maka ini adalah seburuk-buruknya bid'ah menurut madhab Syafi'i. Meskipun pada dasarnya memberi hadiah dan menerima hadiah dari non-muslim itu dibolehkan, tetapi jika berkaitan dengan agama mereka menjadi tidak boleh. Begitu pula kalau memudaratkan umat Islam, maka tidak boleh diterima hadiahnya. Contoh yang memudaratkan itu non-muslim yang ingin menjadi caleg atau ingin ikut serta dalam pilkada, nggak boleh kita terima hadiahnya. Jangankan yang non muslim, yang muslim pun tetap nggak boleh juga, karena itu adalah money politik. Yang kelima,
termasuk kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian orang, begadang malam menunggu momen pergantian tahun, dan mudarat yang terkandung padanya. Di antara mudaratnya apa? Terlambat sholat subuh dengan adanya unsur kesengajaan. Kalau dia nggak sengaja bukan masalah. Ini masalahnya ada kesengajaan. Entahlah sholat subuhnya diterima atau tidak. Karena dia sholat subuh di luar waktu dengan sengaja. Yaitu dia sengaja tidur larut. Sudah menjelang subuh malah dia tidur. Maka dikhawatirkan sholatnya tidak diterima. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan yang dimaksud orang yang lalai dari salatnya ada 3 macam. Yang pertama, tidak salat tepat waktu di awal waktu. Dia sholat, tapi dia tunda-tunda waktu sholat. Kecuali yang dibolehkan untuk ditunda, yaitu sholat isya. Bagi yang berhalangan untuk sholat berjamaah di masjid, boleh dia tunda di akhir waktu, yaitu sebelum tengah malam. Atau sholat zuhur ketika hari sangat panas, boleh ditunda sedikit sampai panas berkurang. Ini yang pertama, yang dimaksud orang yang lalai dari sholatnya. Yang kedua kata beliau, orang yang sholat tapi sholatnya tidak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan lain-lain. Yang ketiga, orang yang sholat tapi tidak berusaha untuk khusyuk. Ini 3 macam orang yang lalai dari sholatnya. Jadi dia masih sholat tapi lalai. Dia sudah dapat ancaman keras, dia akan celaka. Bagaimana dengan yang gak sholat? Maka meninggalkan sholat adalah kekufuran. Dan dikhawatirkan orang yang masih sholat tapi dengan sengaja sholat sampai di luar waktu, maka sholatnya tidak sah, sehingga dia sama seperti orang yang tidak sholat. Ancamannya sangat dahsyat. Rasulullah SAW bersabda, inna baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkas sholah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Beliau juga bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus sholah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, sungguh ia telah kafir. Tabi'in yang mulia Abdullah bin Syakik rahimahullah berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira shalah. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah menganggap ada satu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali salat. Artinya, kalau seseorang enggak puasa, dia enggak kafir, tapi dia berdosa besar selama dia masih meyakini kewajiban puasa. Kalau seseorang enggak zakat, maka dia tidak kafir, tapi dia berdosa besar selama dia meyakini zakat itu wajib. Tetapi kalau seseorang tidak sholat, meskipun dia masih meyakini sholat itu wajib, maka dia menjadi kafir. Ini yang dinukil dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun inilah yang terjadi pada banyak orang hari ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan akan datangnya
generasi pengganti yang buruk. Dalam surat Maryam ayat 59 sampai 60. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian datanglah sesudah mereka generasi pengganti yang buruk yang memiliki dua sifat. Yang pertama, menyia-nyiakan solat. Yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Kata para ulama, ini adalah dua sifat yang tidak terpisahkan. Kalau seseorang menyia-nyiakan solat, maka pasti dia akan memperturutkan hawa nafsu. Maka kelak mereka akan menemui al-ghay. Al-ghay itu ada dua penafsiran. Yang pertama, di dunia mereka akan tersesat. Yang kedua, al-ghay itu adalah suatu lembah di neraka jahanam yang baunya sangat busuk, maka disitulah akan dilemparkan orang-orang yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsu. Illa man taba wa amana wa amila salihah, kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh. Faulaika yadkhulunal jannata wala yudhlamuna syai'a, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dirugikan sedikit pun. Minimalnya jemaah sekalian, minimalnya begadang malam itu makruh apabila tidak ada alasan yang syar'i. Alasannya apa? Cuma pingin lihat kembang api. Itu bukan alasan yang syar'i. Alasan yang syar'i itu seperti mau menyenangkan istri, nah boleh. Ngobrol dengan istri. Bukan menemani istri melihat kembang api, bukan. Atau sekedar ingin bakar-bakar makan jagung. Apa enggak ada malam lain? 365 malam, lalu kita pilih malam tahun baru untuk makan jagung sampai tengah malam. Jadi minimalnya makruh begadang malam tanpa alasan syar'i. Sahabat yang mulia Abu Barzah radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelum isya dan tidak suka pula berbicara setelahnya. Artinya setelah isya beliau langsung tidur. Maka begadang malam itu makruh. Dan yang paling berbahaya menyebabkan kita terlambat sholat subuh ataupun kita tidak sholat malam, tidak sholat tahajud, padahal kita sudah biasa mengerjakannya. Sepatutnya dihindari. Berikutnya yang keenam, termasuk kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian orang di akhir tahun adalah terkait dengan rusaknya akhlak. Contoh, campur baur laki-laki dan perempuan, membuka aurat, berpacaran sampai perzinahan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Namun ini semakin marak di malam tahun baru. Jaga anak-anak kita baik-baik. Dan semua pengantar kepada zina juga dilarang. Nabi SAW bersabda, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahalata fal ainani zinahuma an-nadhar. Telah ditetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina, akan menimpanya, tidak mungkin tidak. Maka kedua mata zinanya adalah memandang.
wal udhunani zinahumal istima'. Dan kedua telinga zinanya adalah mendengar. Wal lisan zinahul kalam. Dan lisan zinanya berbicara. Wal yadu zinahal batshu. Dan tangan zinanya adalah meraba. Wal rijul zinaha al-khutah. Dan kaki zinanya adalah melangkah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Dan hati zinanya adalah bernafsu dan berkeinginan. Wa yusaddiqu dzalika al-farju wa yukadzibu. Kemudian terjadi puncak zina dengan kemaluan. Nabi SAW mengingatkan di antara bahaya zina. Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah. Apabila zina dan riba telah nampak di satu negeri, maka sungguh penduduk negeri itu telah menghalalkan azab Allah bagi diri-diri mereka. Yang ketujuh, termasuk kemungkaran di akhir tahun adalah pemborosan dan penyanyian harta. Menggunakan harta untuk hal yang sia-sia, bahkan mengandung maksiat, seperti berpesta pora, membeli petasan, kembang api, rokok, khamar, dan lain-lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wala tubadzir tabdzira, janganlah kamu berlaku boros, menghambur-hamburkan hartamu. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudaranya setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah meridhoi bagimu 3 hal dan membenci bagimu 3 hal. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Maka Allah meridhoi bagimu yang pertama, hendaklah kamu beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah pokok untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua, dan hendaklah kamu semuanya berpegang teguh dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Yang dimaksud dengan tali Allah adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan berpecah belah adalah berbuat bid'ah di dalam agama. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Yang ketiga, dan hendaklah kamu bersikap tulus kepada orang yang Allah jadikan sebagai pemerintahmu. Allah ridho kalau kita bersikap tulus kepada pemerintah kita. Contoh bersikap tulus itu adalah kita menaati dalam hal yang ma'ruf. Dan apabila mereka menyimpang, kita berikan nasihat dengan cara yang baik. Bukan dengan cara teriak-teriak di jalan atau menyebarkan aib-aibnya di keramaian. Dan apabila mereka baik, kita doakan agar tambah baik, dan apabila mereka buruk, kita doakan agar mendapatkan hidayah. Ini namanya bersikap tulus kepada pemerintah, amalan yang Allah ridhoi. Wa yakrahu lakum, dan Allah membenci bagimu. Yang pertama, qila wa qal, menyebarkan ucapan yang tidak bermanfaat. Dan ini semakin marak setelah adanya medsos. Banyak orang share hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa kathratas su'al. Yang kedua, banyak bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat atau meminta-minta harta orang. Jadi ini ada 2 penafsiran. Kathratas su'al, suka nanya-nanya tapi enggak manfaat. Maksudnya bertanya kepada ulama atau kepada orang yang berilmu agama, yang dia tanya hal yang enggak bermanfaat. Contoh dia bertanya,
Kalau saya sampai di bulan nanti, gimana cara wuduknya? Pertanyaannya kapan dia ke bulan? Kata ustadznya, kalau sudah sampai di bulan, WhatsApp saja. Jadi jangan tanyakan hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Itu dimurkai oleh Allah. Yang kedua, tafsir yang kedua, suka minta-minta harta orang. Ini juga hal yang Allah murkai, sehingga itu hukumnya haram. Yang ketiga, wa idha'atal mal. Ini pembahasan kita. Allah benci bagimu menyia-nyiakan harta. Berikutnya, yang ke-8. Termasuk kemungkaran yang terjadi di akhir tahun adalah membahayakan diri sendiri dan zalim kepada orang. Contoh dengan menyalakan petasan dan kembang api. Sudah pernah ada kebakaran kan? Gara-gara petasan dan kembang api. Suara gaduh, nyanyian dan musik memacetkan jalan. Ada yang bikin acara konvoi di jalan atau acara terpusat di satu tempat sehingga jalan di sekitar situ macet. Maka ini suatu kezaliman. Sampai banyak keluarga yang kalau malam tahun baru itu harus mengungsi karena di lingkungannya banyak suara gaduh merayakan tahun baru. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu menjerumuskan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain, dan tidak boleh pula saling menimpakan bahaya. Nabi SAW mengingatkan, atadruna mal muflis, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu di tengah-tengah kami adalah yang tidak punya dirham, enggak punya duit, tidak pula punya harta. Maka Nabi SAW menegaskan bukan itu yang beliau maksudkan. Faqal, maka beliau bersabda, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang menghadap Allah di hari kiamat dengan membawa solat, puasa dan zakat maupun ibadah-ibadah yang lain. Wa ya'ti qad syatama hadza. Namun bersamaan dengan itu dia pun datang dalam keadaan pernah mencaci si fulan. Wa qadhafa hadza, pernah menuduh si fulan dengan tuduhan dusta. Wa akala mala hadza, dan pernah memakan harta si fulan dengan cara yang batil. Wasafaka dama hadza, dan pernah menumpahkan darah si fulan. Wa daraba hadza, dan pernah memukul si fulan. Artinya dia melakukan berbagai kezaliman kepada orang. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka kebaikan-kebaikannya, salatnya, puasanya, zakatnya maupun yang lainnya diserahkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi untuk menebus kezalimannya kepada mereka. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih ukhidha min khatayahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Apabila kebaikan-kebaikannya habis sebelum terbalas kezalimannya, maka dosa-dosa orang yang dizalimi ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Ini bahaya kezaliman, apalagi kalau yang dizalimi orang sekampung hanya demi mengadakan pesta akhir tahun. Ini sama juga dengan pesta pernikahan, hajatan, menzalimi orang sekampung, jalan diblokir, terus berisik lagi, dangdutan. Ini luar biasa kezalimannya. Maka hati-hati. Yang ke-9, termasuk kemungkaran
di akhir tahun, dan ini adalah pesta utamanya, yaitu nyanyian dan musik. Ini pesta utamanya yang biasa mereka lakukan di akhir tahun. Ada panggung besar, ada banyak artis yang tampil, dan subhanallah artis-artis itu dibayar mahal. Dan ini nggak masuk akal. Para perusak generasi dibayar mahal, sementara para guru, pendidik generasi dibayar seadanya saja. Itu pun bulanan. Terutama para guru di daerah-daerah terpencil. Gimana suatu bangsa akan maju? Para artis, para penyanyi, pemusik, perusak generasi malah dibayar mahal. Maka biasanya di setiap malam tahun baru itu pesta utamanya, pesta nyanyian dan musik. Padahal jemaah sekalian, ulama 4 mazhab juga sepakat musik itu haram. Tidak ada perbedaan pendapat ulama 4 mazhab. Dalilnya diantaranya dalam surat Luqman ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmi wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa dasar ilmu dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Jadi ayat ini berbicara tentang orang yang menyesatkan orang lain dengan perkataan yang tidak berguna. Maka sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan yang dimaksud dengan perkataan yang tidak berguna dalam ayat ini adalah al-ghina, nyanyian. Bahkan beliau bersumpah, wallahi alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Sampai 3 kali beliau bersumpah bahwa perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia adalah nyanyian. Makanya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah mengatakan, penyanyi itu muadzinnya setan, karena dia menyesatkan orang. Dia mengajak kepada kesesatan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, nyanyian itu adalah khamrun nufus, khamarnya jiwa, yang bisa memberi pengaruh pada seseorang bahkan melebihi khamar dalam gelas. Jadi jangan heran orang yang nyanyi-nyanyi seperti orang gila, berjoget-joget, dan kalau lihat penyanyinya yang dia idolakan, dia seperti orang kesetanan. Karena itu memang khamar jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna aqwamun la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti segolongan umatku yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Dan permasalahan hukum di kalangan ulama 4 madhab banyak sekali perbedaan pendapat. Jangankan antar madhab, terkadang dalam satu madhab, dalam satu permasalahan ada 4 pendapat atau lebih. Tapi dalam masalah musik, ulama 4 madhab sepakat hukumnya haram. Berarti ini persoalan serius. Cuma banyak orang yang seakan-akan menganggap dirinya paling bermazhab. Kalau sudah masalah musik, dia tinggalkan madhab. Dia mencari-cari
pendapat dari selain 4 madhab. Yang ke-10, yang terakhir, kemungkaran yang paling minimalnya adalah menyia-nyiakan waktu dan lupa dengan kematian. Padahal jemaah sekalian, waktu kita lebih berharga daripada harta kita. Dan memang kita nggak merasakan sekarang betapa berharganya waktu. Kapan kita rasakan? Kalau waktu kita sudah habis, barulah kita menyesal. Ketika kematian sudah datang, baru kita ingin seandainya diberi kesempatan hidup, maka setiap detik akan kita manfaatkan benar-benar untuk melakukan kebaikan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak ingat mati. Bukan hanya ingat sekali dua kali, tapi diperbanyak. Beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling afdal? Qala ahsanuhum khuluqa. Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Qala fa ayyul mu'minina akyas? Sahabat itu bertanya lagi, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathati asya. Barang siapa banyak mengingat mati, maka ia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jili taubah, segera bertobat. Wa qana'atil qalbi, yang kedua hati yang merasa cukup. Hatinya tidak terus-menerus gelisah dengan kekurangan harta, tapi dia merasa cukup karena dia suka ingat mati. Wa nasyatil ibadah, dan semangat ibadah. Wa man nasiyahu uqiba bi thalathin, dan barang siapa melupakan kematian, maka dia akan dihukum dengan 3 hal. Yang pertama, taswifit taubah, menunda-nunda taubat. Wa tarkir ridha bil kafaf, yang kedua tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kekurangan. Wa takasul fil ibadah, yang ketiga malas ibadah. Alhamdulillah, dengan ini selesai pembahasan buku 10 kemungkaran di akhir tahun. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Al-Ustadz Sofyan Khalid Rurai LC atas penyampaian materinya yang sangat berharga, penuh nasihat serta peringatan dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana beberapa pertanyaan yang telah masuk ke nomor panitia akan kami bacakan untuk dijawab langsung oleh pemateri kita. Namun tidak kita bisa bacakan satu persatu karena adanya keterbatasan waktu. Semoga sesi ini dapat semakin menambah pemahaman dan juga keberkahan ilmu bagi kita semua. Baik Ustadz, izin kami bacakan pertanyaan yang pertama. Fadhal. Assalamualaikum, Afwan, izin bertanya Ustadz. Saat ini hampir di semua pusat perbelanjaan, baik mal maupun pasar online, semuanya mengadakan diskon Nataru akhir tahun. Pertanyaannya, apakah kita termasuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Nataru tersebut dengan ikut mengambil diskon tersebut? Mohon penjelasannya Ustadz. Jawabannya ya, termasuk. Ini difatwakan sejumlah ulama, maka sepatutnya kita hindari. Wallahu alam.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika ada saudara yang menyatakan dirinya murtad dan bagaimana menyikapinya? Wajib bagi kita mendakwahinya, menasehatinya untuk kembali masuk Islam sebelum kematian datang menjemputnya. Kalau sudah mau mati baru mau bertobat, sudah terlambat. Kasihan dia. Wajib bagi kita kembali mengajaknya masuk Islam. Wallahu alam. Bismillah. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh berpuasa sunnah harinya qadarullah bertepatan dengan hari raya Nasrani, Natal, seperti hari ini? Jazakallahu khair. Justru bagus, karena kita melakukan kebalikannya. Makanya Idul Fitri nggak boleh puasa kan? Karena itu hari raya. Maka tatkala mereka berhari raya bertepatan dengan hari kita disunahkan berpuasa, sangat bagus kita puasa. Wallahu alam. Pertanyaan yang selanjutnya, jika dalam tempat kerja ada seorang administrasi kantor yang membantu karyawan non-muslim menyediakan surat izin cuti dan menyerahkan ke personality dalam rangka merayakan Natal dan ibadah non-muslim lainnya, apakah ini termasuk tolong-menolong dalam keburukan, sedangkan ini adalah termasuk tugas pekerjaan administrasi kantor? Ya, termasuk tolong-menolong dalam dosa. Termasuk tolong-menolong dalam dosa. 6. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, mau bertanya, jika kita memiliki anak yang menjadi polisi, lalu ada tugas negara di hari Natal dan sejenisnya, semua polisi wajib turun menjaga keamanan lingkungan rumah ibadah. Bagaimana Ustadz? Hanya melaksanakan tugas, bukan bermaksud merayakan. Dalam syariat, negara wajib melindungi non-muslim di negeri kaum muslimin. Maka itu tidak mengapa. Karena itu justru kewajiban syariat. Selama dia tidak meniatkan untuk membantu perayaan mereka, tapi niatnya adalah melindungi mereka. Itu kewajiban syariat. Ini diantara keindahan agama Islam. Non-muslim di negeri kaum muslimin harus dilindungi selama mereka tunduk patuh kepada pemerintah. Itu kewajiban pemerintah. Wallahu alam. 6. Pertanyaan selanjutnya, sebagian tokoh agama, sebut saja QS, membolehkan mengucapkan selamat Natal dengan dalil ayat Al-Quran. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Di situ ada kata assalam, artinya selamat atas hari aku, yaitu Nabi Isa dilahirkan. Jadi tokoh tersebut, yaitu QS, mengatakan Al-Quran saja membolehkan selamat Natal. Bagaimana jawaban syubhat tersebut? Jazakumullah khairan. Yang pertama, tidak ada seorang ahli tafsir pun yang berkata seperti itu. Jadi itu penafsiran yang baru. Itulah yang kita bicarakan tadi. Orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan. Mereka cari dalil-dalil yang mutasyabih, yang belum jelas bagi sebagian orang. Untuk apa? Ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili. Untuk menyesatkan dan melakukan penakwilan terhadapnya. Itu takwil yang baru. Yang kedua, itu menyelisihi ijma', kesepakatan ulama. Tadi saya sudah berikan analogi. Andai seorang punya dalil, 1000 dalil pun bahwa sholat subuh itu sunnah, kita yakin pasti dia salah, nggak mungkin benar. Karena dia pasti salah paham terhadap dalil. Nah, pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, apakah libur bekerja pada tanggal 25 Desember yang ditetapkan pemerintah dan menikmati libur tersebut dengan pergi liburan, apakah termasuk bertasyabuh? Yang salah, yang berdosa dalam hal ini adalah yang membuat kebijakan. Kalau kita bukan yang membuat kebijakan, maka kita tidak berdosa. Wallahu alam. Yang selanjutnya, Afwan Ustadz, izin bertanya, saya mempunyai kakak laki-laki berusia 67 tahun, beragama non-Islam, dan mempunyai kesulitan hidup. Dulu saya sering membantu kebutuhannya,
Berharap kakak saya kembali Islam tapi sampai saat ini masih dengan agamanya. Bagaimana sikap saya yang baik? Apakah tetap membantunya ketika sedang kesulitan ekonomi atau saya lebih baik berinfak ke tempat lain? Jazakallahu khairan katsiran. Tetap dibantu. Mudah-mudahan dengan itu bisa melunakkan hatinya untuk masuk Islam. Tapi seandainya kita putus bantuan, dengan sebab itu dia mau masuk Islam, itu juga bagus. Kalau faktanya seperti itu, kita persyaratkan, saya bantu asal kamu masuk Islam. Hal seperti itu boleh. Itu dibolehkan dalam syariat. Nabi SAW terkadang memberikan hadiah besar kepada orang kafir dengan harapan dia masuk Islam. Meskipun awalnya dia masuk Islam karena harta, tapi setelah itu kita didik dia supaya dia meluruskan niatnya, terutama untuk kelanjutan anak keturunannya. Biarpun dia masuk Islam karena harta, semoga anak keturunannya bisa kita didik. Jadi misalkan berguna, kita putus bantuan agar dia mau masuk Islam, kita kasih syarat, saya kasih bantuan dengan syarat kamu harus masuk Islam. Maka kalau begitu bagus. Tapi kalau itu nggak bermanfaat juga, maka tidak mengapa diteruskan, karena itu juga hal yang dibolehkan dalam syariat. Dan sebagai keluarga tetap dia masih punya hak sebagai keluarga, meskipun dia non muslim, ada hak kekerabatan. Ya mudah-mudahan suatu saat dia masuk Islam dengan kita terus berbuat baik kepadanya. Wallahu a'lam. Bismillah. Selanjutnya, Afwan Ustadz izin bertanya, apa hukumnya menghadiri pemakaman atau melayat orang kafir? Jawabannya tidak boleh. Terlebih lagi di dalam pemakaman itu pasti ada kesyirikan. Misalkan pendetanya mimpin doa. Doa kepada siapa? Kepada selain Allah, maka itu syirik. Dan banyak kemungkaran yang lain dalam prosesi pemakaman non-muslim. Menurut syariat itu adalah kemungkaran-kemungkaran. Jadi nggak boleh kita hadiri. Wallahu alam. Pertanyaan terakhir sekaligus penutup dari sesi tanya jawab. Bismillah, jika kita memanfaatkan hari libur pada tanggal 1 Januari yang bertepatan dengan liburnya anak sekolah untuk berlibur dengan anak-anak, apakah termasuk pada golongan yang merayakan tahun baru, sedangkan niat kami berlibur karena suami libur berbarengan dan juga dengan liburnya anak sekolah? Syukran jazakallahu khairan. Satu hal yang paling penting adalah jangan membawa keluarga kita, terutama anak-anak kita, di tempat yang di situ ada simbol-simbol Natal dan Tahun Baru. Tapi sulit kita dapatkan. Ada yang mudah, yaitu ke Masjidil Haram. Insya Allah nggak ada di sana simbol-simbol Natal dan Tahun Baru. Mumpung libur, umroh saja. Jadi itu yang perlu kita pahami. Karena jemaah sekalian, ketika anak-anak kita melihat simbol-simbol Natal dan Tahun Baru, itu bisa jadi masuk ke hatinya. Kalau tidak sengaja mereka lihat di perjalanan, kita harus tanamkan kepada mereka, itu adalah simbol kekufuran dan kesyirikan. Tanamkan sedari kecil. Kenapa sekarang banyak umat Islam yang ikut-ikutan merayakan? Karena sedari kecil mereka tidak dididik oleh orang tua mereka sampai detail. Cuma dididik secara global, yaitu lam yalid wa lam yulad. Itu sudah dididik oleh orang tua kita sejak kecil. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi secara detail untuk mengingkari kekufuran, kebanyakan orang tua yang masih awam tidak mengingatkan anaknya. Maka ini kewajiban kita. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.